Mingkar mingkuring angkara akarana karnan mardi siwi sinawong resmineng kidong sinuko sinungkarta breh katarta pakar dening ilmu luhur umrape ing tanah Jawa ageming aji wiwara munggweng pusaka winiya sing pesalen Condro Aji. Tumapel Singosari Kabupaten Malang merupakan sebuah tempat yang menyimpan histori masa lalu. Tempat yang terkenal akan sejarah kerajaannya. Pada tahun 1990-an, di tempat ini berdiri sebuah pesalen. Sebuah tempat keris pusaka diciptakan oleh tangan mahir Kanjeng Raden Tumenggung Arum Fanani Notopuro yang akrab disapa Empu Fanani. Condro Aji, sebuah nama yang melukiskan keindahan rembulan yang bersinar mulia di langit malam. Seperti bulan yang memberikan cahaya lembut dalam kegelapan, setiap keris pusaka yang lahir dari pesalen ini diharapkan dapat memancarkan kebijaksanaan, ketenangan, dan kemuliaan bagi sang pemilik. Semua bermula di sebuah pesalen di Surabaya. Di bawah bimbingan Empu Sukoyo, Empu Fanani belajar menempa, mengenal jenis besi, dan memahami jiwa dari setiap bilah pusaka. Sekian lama di bawah bimbingan Empu Sukoyo, ia membuka cabang pesalen yang berlokasi di Singosari. Sejarah pesalen Condro Aji Singosari itu tidak lepas dari Condro Aji Surabaya. Jadi pada saat saya aktif belajar di Condro Aji Surabaya, itu saya juga mencoba untuk buka pesalen ya, buka pandai yang hubungannya dengan pembuatan keris pusaka di Singosari. Jadi awal tahun 90-an itu bisa dikatakan bahwa Condro Aji itu bagian dari Condro Aji Surabaya. Jadi bisa dikatakan cabang seperti itu. Haus akan ilmu, Empu Fanani tidak hanya belajar dari satu guru, ia juga menimba pengetahuan dari para empu di Madura. Diskusi-diskusi panjang dengan kolektor keris memperkaya pemahamannya, tidak hanya tentang teknik, tetapi juga tentang roh dan filosofi yang hidup dalam setiap keris. Perannya dalam sebuah film sebagai Empu Gandring, empu legendaris pencipta keris di masa Kerajaan Singosari, memberikan dampak signifikan terhadap Empu Fanani. Banyak orang mengira ia adalah keturunan sang tokoh legendaris. Memang ada film Titisan Empu Gandring. Nah, saya sebagai salah seorang aktornya yang ada di situ. Kemudian yang hubungannya dengan Empu Gandring ini, keluarga kami tidak ada silsilah, ya, tidak ada silsilah sama sekali. Jadi
mungkin tidak nyambung ya. Kalau untuk nasab atau terah turun, kita tidak tahu karena belum ada data. Tetapi perlu diingat bahwa titisan dari seseorang tokoh terdahulu seperti Empu pembuat keris itu tidak harus anak atau terah turun, tetapi titisan juga dinamakan bisa saja dengan ilmunya. Jadi ilmunya yang mengalir turun sampai saat ini. Jadi bisa saja Empu Fanani ini adalah titisan dari ideologi atau keilmuan dari Empu Gandrik, seperti itu. Keterampilannya yang terasah menghasilkan karya yang mengagumkan. Keris-keris buatan Empu Fanani begitu mirip dengan pusaka-pusaka tangguh kerajaan Singosari, hingga ia dijuluki Empu Bedok. Meski karyanya sering disandingkan dengan pusaka-pusaka kerajaan Singosari, ia mengakui bahwa karya para empu zaman dahulu masih lebih unggul. Namun, tekadnya untuk mendekatkan kualitas karyanya dengan tangguh Singosari tidak pernah padam. Empu Fanani menerapkan prinsip luhur Pancabrata sebagai pedoman pribadinya dalam membuat keris pusaka. Kelima prinsip ini merupakan jiwa yang menghidupi setiap proses pembuatan keris di Besalen Condro Aji. Ketika seseorang itu berdharma, kemudian memberi, kemudian selalu memilih dalam makanannya, yaitu tarak broto. Selanjutnya dia bersilaturahmi, anjang sana, melaksanakan rumah keting kekancan, melaksanakan aktivitas persahabatan. Selanjutnya dia punya aktivitas untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Maka jalur Pancabrata, jalur vertikal dan horizontal itu akan terpenuhi. Tentu saja ini juga perlu dilatih, perlu dibiasakan agar supaya mendarah daging, itu diantaranya. Bagi seorang empu, menempa keris bukan sekedar pekerjaan tangan, melainkan perjalanan batin yang menyatu dengan kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan. Terkhusus pada Empu Fanani memang adalah seorang sosok yang menurut saya legend, di mana beliau sudah melampaui level-level yang menurut saya itu sebagian orang masih, termasuk saya juga ya, itu masih memilikinya, angkara murka, terus amarah, ya kan. Jadi Empu Fanani ini sabar banget, sehingga karya-karya beliau di Besalen Condro Aji ini menurut saya ada soul spirit ya dari sang empu, di mana pusaka-pusaka tersebut seperti bernyawa atau mempunyai sebuah energi kalau menurut saya. Jadi ritual yang dilakukan oleh sang empu adalah keseharian, atau lebih tepatnya beliau itu salah satunya selalu menjaga wudhu, selalu menjaga kesucian, selalu menjaga ibadahnya, keharmonisan rumah tangganya. Beliau juga sangat menghargai terhadap istrinya, seperti itu. Sehingga
dukungan dari keluarga, ditambah lagi jam terbang yang sangat tinggi, konsistensi dalam bidang pusaka tersebut melahirkan sebuah karya-karya besar yang tentunya karya tersebut tidak hanya apik atau tidak hanya cantik secara fisik, tetapi berenergi, ada soul spirit di dalamnya karena sang empu tadi. Dan di Pesantren Condro Aji ini memegang prinsip melayani dan berkeluarga. Siapapun yang datang semaksimal mungkin dengan ketulusan hati kita selalu kita layani, dan semua adalah keluarga kita. Jadi seperti itu kehidupan di sini sangat menyenangkan. Beberapa peralatan telah mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan blower menggantikan ubupan tradisional yang dulu membutuhkan beberapa orang untuk mengoperasikannya. Meski begitu, proses tempa dan pembakaran tetap menggunakan tenaga manusia, seperti penempaan menggunakan palu, pembakaran dengan arang, dan peralatan khas Besalen keris pusaka. Dibantu oleh dua panja, Empu Fanani menempa pusaka dalam setiap pukulannya. Proses kodokan, jamasan, dan pewarangan juga dilakukan di Pesantren Condro Aji ini. Namun, dalam pembuatan warangka, Empu Fanani mempercayakannya pada pengrajin khusus. Tujuannya agar setiap detail pusaka memiliki keselarasan makna yang utuh. Setiap keris yang lahir dari Pesantren Condro Aji dibuat berdasarkan pesanan khusus, disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan spiritual sang pemesan. Semua itu dilakukan agar keris pusaka yang ditempa benar-benar menghadirkan energi dan roh yang selaras dengan maksud pembuatannya. Pembuatan keris pusaka itu umumnya disiapkan untuk pribadi seseorang. Jadi seseorang pesan keris pusaka untuk pribadinya yang nantinya akan diturunkan ke anak cucunya sebagai dari bagian dari keris pusaka. Tidak asal memilih besi dalam menempa keris pusaka. Setiap bahan yang digunakan dipilih dengan seksama, disesuaikan dengan harapan sang pemesan. Pamor pun dibentuk bukan sekedar untuk keindahan, tapi untuk menghadirkan makna filosofi yang mendalam. Bahan-bahan yang pertama memang ada bahan-bahan yang umum, kemudian ada bahan-bahan yang khusus. Bahan-bahan yang umum itu kita pakai besi plat, kadang-kadang besi-besi lama, kadang-kadang besi-besi temuan. Kemudian untuk baja itu juga baja sebagaimana lazimnya, namun kadang-kadang juga ada pesanan khusus pakai baja-baja tertentu, namun yang memungkinkan baja tersebut itu diolah
atau dicampur dengan lipatan-lipatan pamor. Karena tidak semua baja itu bisa disatukan dengan teknik-teknik tradisional. Jadi baja yang umum. Kemudian untuk khususnya bahan pamor itu yang umum itu adalah nikel. Itu bahan-bahan yang umum. Jadi kami memakai bahan untuk pamor itu nikel yang lembaran itu mudah itu kalau untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita browsing dan sebagainya itu mudah untuk mendapatkan. Namun yang lebih khusus adalah iron meteorit. Iron meteorit ini memang kami sampaikan bahwa itu adalah lazim digunakan oleh para leluhur di dalam berkarya untuk keris-keris pusaka tertentu. Jadi kalau kita amati keris-keris pusaka yang ada itu tidak semuanya pakai bahan iron meteorit. Hanya keris-keris yang arahnya sebagai pusaka atau keris-keris yang memang akan diagem oleh orang-orang tertentu itu memakai bahan iron meteorit. Proses pembuatan keris diawali dengan perhitungan yang cermat dan penuh pertimbangan. Setiap tahap dijalani selama 40 hingga 60 hari. Adapun prosesi pembuatan keris secara umum, pertama itu memang ada persiapan-persiapan, kemudian ada Purwati Nempa. Nah, pertama di Purwati Nempa ini kita ada prosesi berdoa dengan ubur rampi tertentu lewat media air. Itu kami melaksanakan prosesi doa, biasanya doa bersama dengan beberapa tamu atau undangan. Bahkan prosesi awal ini atau tempat pertama itu biasanya juga dihadiri oleh sang pemesan, karena tentu keris pusaka baik tayuan maupun ageman ini biasanya akan diperuntukkan untuk beliau dan akan diturunkan untuk anak cucunya. Di antara semua karya keris pusaka yang dibuat Empu Fanani adalah keris pusaka Kanjeng Kiai Garuda Nuswantara, sebuah keris pusaka yang dipersembahkan untuk negara dan merupakan simbol persatuan dan cinta tanah air yang terwujud dalam sebilah keris. Kanjeng Kiai Garuda Nuswantara adalah salah satu keris yang memang sejak awal itu kami siapkan. Artinya proses awal itu memang dari musyawarah, dari hasil diskusi, kemudian tercetuslah untuk membuat keris pusaka. Nah, keris pusaka ini tentu digodok dan dikomandani oleh beberapa empu. Sekaligus keris pusaka ini didukung oleh banyak tokoh, termasuk beberapa kepala daerah, termasuk budayawan, bahkan perwakilan dari beberapa dewan juga hadir untuk menyengkuyung prosesi dan tahapan-tahapan pembuatan keris pusaka Garuda Nuswantara. Tak terlepas dari semua itu, Empu Fanani menyimpan harapan besar agar tradisi perkerisan tetap hidup dan dikenang. Melalui setiap bilah yang ditempanya, ia ingin mewariskan nilai, bukan hanya bentuk, menghidupkan kembali roh budaya yang nyaris terlupakan.
Mungkin sampai mati saya harus melestarikan termasuk budaya, seni budaya, termasuk membuat kesenian, membuat kerajinan pusaka ini. Itu. Saya merasa terpanggil lah kayak ya, walaupun lah keadaan seperti ini, tapi saya berusaha untuk melestarikan, untuk membantu empu-empu katakanlah terutama di Singosari, Malang Raya ya. Gitu. Setiap dentingan yang terdengar merupakan tradisi leluhur yang terus akan dilestarikan. Dan setiap keris yang terlahir adalah cahaya kebijaksanaan yang akan terus bersinar seperti rembulan dalam nama Condro Aji.